Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Atli Riri. Saya Riri Yakub. Kali ini saya berada di salah satu proyek saya yang kira-kira udah hampir 5 tahun lebih ya baru saya kunjungi, dan memang kebetulan ini ada satu rumah yang bisa kita lihat untuk kita tur bareng-bareng. Di proyek ini sebenarnya adalah satu proyek yang awal-awal pertama kali Atli Riri mendapatkan proyek sebuah townhouse. Seperti apa proyeknya dan bagaimana kondisi terupdate saat ini, saya mau ngajak teman-teman untuk melihat bareng-bareng. Yuk! Nah, proyek ini seperti yang tadi di belakang saya, namanya adalah Linea House. Tahun 2015 kami desain, lalu baru selesai dibangun mungkin akhir sekitar 2016 sampai 2017 mungkin ya. Nah, luas dari tanahnya totalnya itu sekitar 1388 kalau nggak salah, dan terbagi menjadi 6 kafling rumah. Nah, saya waktu itu mendapatkan proyek ini di awal-awal cukup challenging ya. Jadi dari depan aja saya mencoba untuk mengeksplor banyak hal. Contohnya misalnya kayak pagar ini kita coba untuk membuat efek besi yang seperti berkarat gitu. Terus penggunaan material-material dan elemen garis juga yang mungkin selain estetiknya kita coba capai dengan membuat si material perforated ini lebih ada kesan volumenya, folded gitu, tapi juga ada fungsinya supaya udara dan visual bisa tetap nangkep. Dan di sepanjang pagar ini juga ada beberapa elemen-elemen dekoratif yang kita coba ciptain untuk mengcombine antara perimeter pagar dan permainan landscape. Nah, kita masuk ke dalam yuk. Nah, seperti saya tadi bilang, di sini ada 6 unit totalnya, dan masing-masing unit itu kita bagi menjadi bentuk kafling yang enggak biasa. Nah, maksud saya biasanya kalau kita bagi kafling itu selalu memanjang ke belakang gitu ya. Sedangkan karena bentuk tanah secara keseluruhannya agak memanjang gitu ya, jadi mau nggak mau kafling-kaflingnya malah melebar-melebar. Nah, total kafling ini pun juga variatif ukuran tanahnya, luasnya berbeda-beda. Dan ini kita bagi menjadi 2 row kafling, dan di tengahnya ada jalan utama. Nah, jalan utama juga waktu itu kita nggak luput dari eksplorasi ya. Misalnya contohnya kayak kita kasih beberapa resapan finishing lantai jalan konblok yang berbeda dengan menggunakan grass block. Terus juga memang mood yang ingin kita bangun tuh cukup kontemporer ya, dengan penggunaan detail-detail yang minim, tapi juga nggak kehilangan identitas alami yang biasa saya jadikan satu karakteristik desain gitu. Nah, total dari 6 kafling ini juga sebenarnya ada satu kafling yang cukup unik, bentuk lahannya L. Ada 2 kafling yang berada di depan tadi, yang dia punya garis sepadan 2, jadi punya taman lebih besar. Nah, terus ada 2 kafling yang di tengah yang katanya dua-duanya cukup tipikal. Nah, kita bisa mengunjungi salah satu kafling, tapi hanya unit yang tengah ini. Oke, dari sisi desain bangunan waktu itu, identitas modern itu coba saya kembangkan dengan mencoba menganalisa kemungkinan kalau rumah ini memiliki privasi yang cukup antara unit yang di depan dengan unit yang di depannya. Dengan melihat kemungkinan itu, saya mencoba untuk membuat satu konsep meshing yang seolah-olah di stacking, namun coba saya twist sedikit supaya tercipta arah hadap yang nggak langsung berhadapan terhadap bukaan-bukaan yang ada di depan gitu. Karena bentuk kaflingnya memanjang, otomatis setiap kamar punya bukaan hanya bisa ke depan gitu. Dengan kayak gitu, akhirnya jendela-jendela utamanya tuh bisa kita bentuk sedikit diagonal. Jadi
dia facingnya tuh agak miring. Nah, dengan begitu juga akhirnya si pemilik masing-masing hunian akan lebih mendapatkan privasi yang cukup. Nah, bentuk yang kita rotate atau kita twist itu juga sebenarnya akhirnya bisa menjadi identitas dari perumahan ini. Karena ya akhirnya kita mendapatkan karakteristik baru dari penggunaan meshing yang kita stack kemudian kita twist. Ada juga sebenarnya kayak elemen-elemen yang mungkin biasa kita lihat ya. Contohnya kayak ini. Ini sebenarnya adalah salah satu material yang sering kita lihat biasanya untuk rooster buat ventilasi di area kamar mandi. Nah, cuman di sini coba kita bikin modulnya sedikit kita olah supaya kesannya masih ada elemen dekoratif, tapi tetap menciptakan perbedaan ruang yang signifikan, namun tetap sirkulasi udaranya tetap ada. Di belakang ini sebenarnya adalah area jemur atau area cuci, karena service areanya mau nggak mau akan berjejer antar modul ruang yang ada di dalam. Nah, ini kita coba potong roosternya itu supaya mengikuti bentuk diagonal dari tema desain fasad di rumah ini. Yuk kita masuk. Nah, prosesi masuk ke dalam rumah ini sebenarnya kita sengaja bikin pakai ram sedikit supaya nggak terlalu capek dan supaya memudahkan membuat orang lebih nyaman ketika masuk rumah. Nah, kita masuk ke dalam rumah dari pintu utama. Pintu utamanya sengaja saya letakkan di tengah masa bangunan ini karena bentuk kaflingnya yang melebar. Jadi ketika kita masuk, kita langsung berhadapan sama taman gitu. Jadi saya pengen si rumah ini meskipun tanahnya kecil, cuman 150-an meter persegi ya, dia tetap punya visualisasi taman yang terorientasi dari setiap ruang. Nah, bahkan ketika orang masuk pun juga kayak gitu. Nah, di sisi kanan kita berada di area ruang makan dan pantry yang nanti langsung berhubungan sama area servis yang akan menjorok ke depan, terus nyambung sama area jemur yang tadi ditutup-tutupin sama rooster. Sedangkan kalau di sisi kiri itu adalah ruang living room. Nah, di project ini sebenarnya saya ingin mencoba mencari definisi lain lah ya, yang biasanya orang bikin open plan dengan living, dining, kitchen yang saling menyatu, tapi saya ingin bagi karena dengan kayak gitu ruangan-ruangan yang ada di lantai 1 dan di lantai 2 tuh tetap punya orientasi bukaan. Nah, contohnya kayak gini, ini ada satu bukaan void kecil, meskipun kecil tapi at least nih masukin cahaya dari atas sampai bawah gitu. Jadi si rumah ini kesannya nggak terlalu sempit gitu kan. Terus juga kalau misalnya ini kita buka, nah secara visual juga tetap nyambung dengan ruang living room. Secara sirkulasi udara alami juga tetap ngalir. Nah, ini area depan servisnya. Ini terdiri dari dapur, gudang, dan satu ruang tidur pembantu dan kamar mandinya. Kalau kita buka pintu ke situ, kita menuju ke tempat jemur tadi. Nah, di sini area pantry-nya. Jadi ada dapur, ada pantry. Tetap ya, kalau membuat satu rumah tinggal yang ingin mengakomodir kebutuhan masyarakat urban di Jakarta tuh tetap ada kebutuhan pantry sebagai tempat memasak atau tempatnya si pemilik rumah, ya, dapur untuk buat asisten rumah tangga. Nah, ini juga semua pintu bisa kita buka nih. Jadi sirkulasi alaminya tetap bisa ngalir. Nah, di sini living room-nya. Living room juga saya pengen kayak ada something yang agak beda ya. Kayak misalnya ini ada sobekan sekitar 20 cm untuk ditabur gravel. Gravel ini saya satuin sampai keluar. Jadi seolah-olah elemen dari luar itu tetap bisa masuk ke dalam. Nah, terus juga ini ada sedikit sobekan yang kita buat dari nako. Jadi ini bisa ngalirin udara alami juga. Ini pintu ini juga jadi satu bukaan yang berada di pinggir kafling yang bisa jadi visual akses serta
sirkulasi udara alami juga kalau misalnya pintu-pintu ini kita buka semua gitu. Nah, overall sih saya coba menggunakan beberapa tone warna dan tekstur seperti kayu, abu-abu, dan sedikit warna yang lebih earthy tone. Nah, ini abu-abu ini tekstur, sedangkan abu-abu yang ini bergaris gitu. Sedangkan abu-abu yang ini lebih matte. Jadi teksturnya beda-beda, tapi tetap dalam satu gradasi warna yang sama. Nah, sekarang kita naik ke atas ya. Nah, tangga ini sebetulnya di bawahnya adalah powder room yang bisa diakses tadi dari luar. Terus kalau kalian lihat sini masih ada sobekan cahaya supaya sudut-sudut atau sisi-sisi yang mati itu nggak gelap. Sebetulnya ketika kita di atas cahaya lebih banyak, sehingga saya cukup memberikan jendela nggak perlu terlalu tinggi nih. Jadi masih aman buat anak-anak, tapi cahaya alami tetap bisa masuk. Ini adalah void yang kita lihat tadi di bawah di tengah-tengah kafling. Jadi ini adalah sumber cahaya alami yang menurut saya bisa meningkatkan kualitas ruang di lantai 1 dan lantai 2. Ini adalah kamar anak. Nah, kamar anak tuh punya 2 sisi jendela yang ke depan, yang tadi agak sedikit di twist atau di rotate, jadi jendelanya agak bisa lebih masuk. Terus yang ini menghadap ke samping. Nah, sebenarnya saya senang bikin kayak floating window kayak gini untuk bikin satu aksen yang unik aja di setiap ruangan gitu. Ini juga, ini ada salah satu vista yang menurut saya juga jadi satu identitas yang kuat ketika kita berada di luar atau mengamati bangunan dan ketika kita di dalam kayak gini. Jadi sobekan antara masa bangunan yang kayu yang disuperimpose itu dengan masa bangunan yang putih ini. Tengahnya kita bikin transparan, kita kasih bukaan yang cukup tinggi. Dan ini untuk udara ngalir lagi. Satu kamar mandi terletak di sisi kamar ini dengan ukurannya yang cukup lah ya. Dan punya bukaan juga pastinya ke sisi samping karena tadi udah saya sobek. Terus kalau kita menuju ke sisi kanan bangunan di arah sebaliknya dari void tadi, ini tadi void yang menuju ke dalam. Kalau kita menuju ke sini, ini adalah kamar anak kedua. Jadi kamar anak kedua ini yang satu-satunya kamar yang punya view ke belakang. Gitu. Jadi bukaannya ini mendapatkan cahaya dari void yang ada di samping sisi ruang makan. Terakhir adalah ruang tidur utama. Ruang tidur utama punya satu pengalaman ruang yang berbeda dari ruang-ruang tidur pada umumnya, terutama dari sisi bukaan yang tadi direspon dari bentuk fasad yang ditwist, jadi menciptakan garis diagonal. Saya kasih sedikit balkon supaya punya experience untuk keluar. Nah, supaya juga bisa dapat sirkulasi juga ya. Terus sisi dinding kayunya itu menerus nih sampai ke dalam. Jadi kesan eksterior atau kesan outside ditarik ke inside ruangan itu lebih berasa. Nah, kalau nggak salah ini tuh settingannya nanti begini nih. Ranjangnya begini. Terus di situ ada corner untuk naruh TV. Sini ruang sudut buat ruang kerja. Nah, sedangkan kalau kita mengarah ke sini masih ada satu ruang kecil untuk walk-in closet sebelum kita masuk ke kamar mandi utamanya. Nah, ini kamar mandi utamanya. Simple aja sih, ada shower area, satu wastafel, ada closet. Tapi yang menarik ya ventilasinya saya bikin agak rendah, tapi dengan sunblast glass. Terus ini agak disobek sedikit, agak dibuat diagonal sedikit supaya nggak terlalu terganggu ya view-nya keluar, dan view dari dalam nggak terlalu terlihat dari luar. Oke, nah kira-kira gitu teman-teman. Sebenarnya ada satu
ide lagi yang sempat kita terapkan dan itu menjadi satu challenge kami di proyek ini, yaitu bagaimana kami mencoba mendefinisikan atap rumah ini. Nah, atap rumah ini tuh nggak normatif ya teman-teman, terutama kita kalau lihat dari atas, si atapnya itu tidak berbentuk pelana ataupun berbentuk perisai pada umumnya, tapi saya mencoba untuk menarik si knocknya itu dari satu sudut ke sudut yang lain. Biasanya kan dari satu sisi ke sisi yang lain, sehingga nanti bentuk atapnya dari sisi yang kiri ke sisi yang kanan tuh menurun. Nah, itu lumayan tuh untuk kita waktu itu mencoba mengeksplorasi penggunaan kuda-kudanya. Jadi otomatis kuda-kudanya nggak sama tuh antara yang paling kiri sampai yang paling kanan. Dan effort itu akhirnya terbayarkan dan bisa terrealisasi oleh kontraktornya. Itu menjadi satu pengalaman desain kita yang bisa memberikan kita inovasi baru lagi dalam desain kita sampai saat ini. Dan FYI, Project Linea House ini masuk ke dalam salah satu nominasi IAI Awards Jakarta di tahun lalu. Dan proyek ini juga memberikan kita banyak kesempatan sampai saat ini dan pengalaman untuk mengeksplor desain-desain perumahan atau townhouse kita berikutnya. Oke, mudah-mudahan teman-teman terinspirasi dari hasil tour kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan tunggu video kita selanjutnya. Oke, bye-bye.